Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman. Kali ini kita berjumpa di mata kuliah leadership atau kepemimpinan. Oke, kita masuk ke sesi atau tatap muka ketiga. Teman-teman bisa lihat ya, di sesi mana saja kita akan berikan terkait materi atau topik-topik tertentu, karena ada beberapa sesi atau tatap muka yang kita gunakan sebagai diisi dengan presentasi gitu ya. Jadi ini tatap muka ketiga, kita isi dengan materi. Untuk kali ini kita akan bersama-sama mempelajari atau membahas, berdiskusi bersama terkait materi pemimpin dan kepemimpinan. Pemimpin dan kepemimpinan akan selalu ada atau bisa kita temui pada setiap usaha bersama oleh individu atau manusia dalam segenap organisasi, mulai dari tingkat yang paling intim, paling kecil yaitu keluarga, sampai pada tingkat desa, kota, negara, dari tingkat lokal, regional, sampai nasional, bahkan internasional, dimanapun dan kapanpun. Kalau kita lihat arti kata kepemimpinan ya, berasal, kalau kita lihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pemimpin maupun kepemimpinan berasal dari kata dasar pimpin yang bisa berarti dibimbing atau dituntun, kemudian mendapatkan imbuhan, bisa menjadi pemimpin ataupun bisa menjadi kata kepemimpinan. Kata pemimpin kalau kita ambil atau merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu leader ya, jadi pemimpin ya merupakan terjemahan dari kata leader, di mana kata tersebut merepresentasikan seseorang yang mempunyai peran ataupun wewenang untuk memimpin. Untuk kata kepemimpinan ya merupakan terjemahan dari kata leadership ya, di mana kata tersebut merepresentasikan sebuah tindakan ataupun kemampuan untuk meyakinkan orang lain agar bekerja sama di bawah pimpinannya sebagai suatu tim untuk mencapai suatu tujuan bersama. Nah, dari berbagai pengertian dari Kamus Besar Bahasa Indonesia tadi ya, kita sebenarnya bisa temukan banyak definisi dari pemimpin maupun kepemimpinan. Nah, dari berbagai definisi tersebut ya, bukan diambil salah satu saja. Kita bisa artikan pemimpin adalah seseorang yang memiliki tugas serta tanggung jawab kepada perusahaan dan harus bisa berpengaruh terhadap semua orang yang dipimpinnya dan siap untuk menjadi pengayom bagi seluruh karyawan atau pekerja dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian untuk kepemimpinan bisa kita definisikan sebagai proses di mana seorang individu atau pemimpin mempengaruhi sekelompok individu untuk mencapai tujuan bersama. Dalam konteks organisasi ya, pemimpin merupakan suatu jabatan yang tugasnya tentu saja memimpin suatu organisasi baik secara resmi maupun tidak resmi atau formal maupun informal. Pemimpin resmi biasanya mereka atau seseorang yang diberikan jabatan tertentu yang membawahi beberapa individu lain ya yang menjadi anggota dalam organisasi. Kemudian biasanya tentu saja pemimpin formal atau resmi, organisasinya juga resmi. Biasanya mereka juga mendapatkan gaji ataupun imbalan tertentu ya, seperti kita bisa lihat dalam pemimpin suatu negara atau suatu perusahaan. Kemudian untuk pemimpin yang tidak resmi atau informal biasanya hanya merupakan sebutan di antara sekelompok orang ya, kemudian juga belum tentu mendapatkan imbalan atau gaji dari siapapun ya, karena organisasinya informal.
misalnya seperti pemimpin komunitas tertentu atau geng dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita akan lihat lebih jauh ya, sebenarnya apa atau bagaimana perbedaan antara pemimpin dan manajer. Ya, dalam manajemen ya kita pernah pelajari di mata kuliah yang terdahulu ya dalam manajemen, bahwa manajemen merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang manajer untuk mengarahkan bawahan maupun orang lain yang ada dalam organisasi atau perusahaan untuk menyelesaikan pekerjaan demi tercapainya tujuan bersama. Nah, manajer di sini tentu saja orang yang bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh organisasi, dan tentu saja yang bersangkutan atau manajer harus memastikan bahwa organisasi tersebut bisa mencapai tujuannya. Nah, kita akan lihat perbedaan antara pemimpin dan manajer. Dari sisi cakupan kerjanya, pemimpin menentukan arah dan visi perusahaan. Mereka mengembangkan dan mengkomunikasikan visi tersebut pada orang-orang yang dipimpinnya, kemudian juga mendorong mereka untuk mencapainya dengan mudah, ya, dengan membentuk perilaku sesuai target yang diinginkan. Kemudian untuk manajer, mereka akan bertanggung jawab terhadap manajemen perusahaan, merumuskan struktur kerja, merencanakan proses dan aktivitas kerja, serta mendelegasikan tugas serta tanggung jawab. Kemudian dari sisi otoritas, pemimpin memiliki otoritas yang lebih informal, berada dalam organisasi baik formal maupun informal, seperti dalam perusahaan ataupun komunitas. Kemudian untuk manajer memiliki otoritas yang formal, ya, karena posisinya dalam organisasi atau perusahaan. Kemudian untuk manajer berada pada struktur organisasi formal, ya, baik perusahaan tersebut berskala kecil maupun besar. Dari sisi area fokus, pemimpin titik beratnya ada pada visi dan efisiensi. Ya, bagaimana mereka harus melakukan hal-hal yang tepat. Fokus pada para pengikutnya, ya, followers. Kemudian untuk manajer berorientasi pada misi dan efektivitas, di mana mereka lebih fokus pada proses yang dijalani. Untuk fungsi, ya, seorang pemimpin umumnya menjalani suatu peran menurut fungsi manajemen, yaitu di mana mereka memberikan arahan, mencakup seluruh perusahaan maupun organisasi. Untuk manajer, biasanya mereka menjalankan seluruh fungsi manajemen, mulai dari merencanakan, mengatur, merekrut staf, mengarahkan, dan mengendalikan. Untuk dari sisi kualitas skill, pemimpin, ya, biasanya mereka mempunyai skill kepemimpinan, ya, agar mereka bisa menjadi pemimpin yang baik. Untuk manajer, di mana manajemen biasanya adalah merupakan suatu disiplin, sehingga seorang manajer dituntut untuk memiliki keterampilan dalam pengambilan keputusan secara cepat dan tepat dalam berbagai situasi. Dari sisi karakteristik, ya, seorang pemimpin mencakup kemampuan untuk melakukan inovasi, memotivasi, menginspirasi, memberdayakan pengikutnya, serta menciptakan visi untuk masa depan. Seorang manajer, ya, dituntut untuk mempunyai kemampuan untuk mengelola, merencanakan, dan menerapkan strategi, membentuk struktur, dan menentukan target tertentu. Jadi lingkupnya berbeda antara pemimpin dan manajer.
Untuk gaya kepemimpinan, seorang pemimpin cenderung memimpin dengan menyejajarkan pengikutnya. Mereka cenderung pada kepemimpinan transformasional yang menginspirasi pengikutnya membawa perubahan dalam perilaku untuk mencapai tujuan bersama. Sebaliknya, seorang manajer cenderung mengatur staf atau bawahannya menggunakan kemampuan kepemimpinan transaksional, ya, dengan gaya transaksional, yaitu memotivasi karyawannya dengan memberikan sanksi atau hukuman maupun penghargaan sesuai dengan perilaku karyawan tersebut. Dari sisi pendekatan, seorang pemimpin mempunyai pendekatan yang proaktif karena mereka cenderung memperkirakan visi di masa yang akan datang dan mengambil langkah-langkah preventif. Pemimpin menggunakan proses intrinsik dalam memotivasi orang-orang yang dipimpinnya. Seorang manajer harus menentukan langkah yang tepat, tepat pada waktunya sehingga lebih menggunakan pendekatan yang reaktif. Manajer akan berusaha menghindari resiko yang terlalu tinggi serta berupaya memberikan motivasi melalui proses ekstrinsik. Nah, mengapa seorang pemimpin itu diperlukan? Karena dalam suatu kelompok tertentu dalam jumlah yang cukup besar, ya, apabila tidak memiliki seorang pemimpin, maka tatanan yang ada dalam organisasi atau perusahaan ataupun kelompok tersebut tentu saja akan kacau, ya, karena tidak ada yang bertugas memberikan arahan tertentu. Ya, dengan adanya pemimpin, maka kemampuan unik masing-masing anggota yang ada dalam organisasi atau perusahaan akan bisa lebih terarah dan diberdayagunakan dengan baik untuk mencapai tujuannya. Nah, bila ada yang mengarahkan, ya, ataupun memberlakukan beberapa aturan tertentu, tentu saja mereka akan dapat menjalankan tugas maupun fungsinya secara maksimal dan lebih terarah. Nah, di sini seorang pemimpin mempunyai peran bagaimana mereka memberikan visi, bisa menjadi role model ataupun contoh yang baik bagi karyawannya, menginspirasi sekaligus memotivasi, kemudian juga mengelola, memberikan pengelolaan atau mengatur dan waktu kerja yang sistematis. Nah, terkait dengan arti penting kepemimpinan dalam organisasi, dalam konteks organisasi, seperti yang kita tahu, ya, dalam organisasi kepemimpinan merupakan hal yang sangat penting, ya, karena kepemimpinan akan mempengaruhi keberlangsungan dan proses pencapaian tujuan organisasi. Nah, beberapa faktor yang mempengaruhi tipe kepemimpinan seseorang, ya, bisa dari faktor internal maupun eksternal. Faktor internal seperti bakat, kepribadian, serta kecerdasan akan mempengaruhi tipe atau gaya kepemimpinan seseorang dari dalam diri atau internal. Faktor eksternal pun bisa mempengaruhi tipe atau gaya kepemimpinan seseorang, seperti inspirasi, motivasi, latihan, ambisi, maupun pembelajaran. Nah, semua faktor tersebut tentu berasal dari luar diri seseorang. Tidak ada kepemimpinan yang bisa diterapkan secara sempurna dalam semua situasi dan kondisi. Kepemimpinan akan berjalan sesuai dengan karakter yang dibawa oleh setiap individu saat menjadi pemimpin. Proses kepemimpinan, ya, tidak hanya sekedar terkait dengan kepribadian, gelar, atau atribut tertentu, sehingga siapapun bisa berpeluang menjadi seorang pemimpin asal yang bersangkutan atau
individu tersebut dapat melakukan tanggung jawabnya secara efektif. Seorang pemimpin yang baik akan berkembang melalui suatu proses belajar mandiri, pelatihan, pengalaman, serta pendidikan yang terus-menerus. Jadi pemimpin di sini mungkin tidak hanya mempunyai karakteristik tertentu yang dia bawa semenjak dia lahir untuk menjadi seorang pemimpin yang baik, juga melalui suatu proses pembelajaran, pelatihan, penambahan pengalaman, pendidikan yang terus-menerus secara kontinu yang akan membuat seseorang ditempa menjadi seorang pemimpin yang baik. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa Buka disampaikan untuk sesi kita hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.